sebelum kita mengambil video pembelajaran ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama Helvita Roza, panggilan Bu Hel, program studi pendidikan biologi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Yuk kita tonton video pembelajaran hari ini pada materi mikroskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kelima sama Bu Helvita Roza ya pada mata kuliah teknik laboratorium. Di mana pada tahap ini kita akan membahas materinya mikroskop. Sebelum kita mulai membahas materi, sebaiknya kita membaca doa dulu kepada Joko. Silakan membacakan doa. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Itulah apa. Kemudian kita sebelum mulai masuk ke topiknya, Ibu akan ambil absen dulu pada hari ini. Yang pertama, panggil satu-satu, nanti sebutkan namanya ya. Rapi Putra hadir? Bu. Cynthia Ramadhani Putri? Hadir, Bu. Jenny Wilda? Hadir, Bu. Irma Suryani? Anissa Pratama Putra? Hadir, Bu. Yesiska? Hadir. Indra Saputra? Joko Arbi? Andri Febrinal, Yuanita Andriani, Desi Purnamasari, Nola Mindasari, Mike Yulisa Jepri. Dera sakit ya? Dera sakit. Gita sakit juga ya? Sakit karena faktor vaksin. Rian izin apa? LK2 ya? LK2 PAC, berarti ada kegiatan lain di luar kampus, itu sangat memotivasi sekali bagi kalian nantinya yang lain tidak ikut LK, karena organisasi itu sangat menentukan bagi kalian nantinya untuk mencapai tujuan hidup kalian sendiri, mencari jati dirinya. Oke, untuk pertama kali Ibu akan coba lihat perhatikan ke depan. Yang Bu tampilkan slide ini adalah mengenai mikroskop. Pada hari ini kita akan mengupas materinya mengenai mikroskop. Ada yang tahu itu apa mikroskop? Alat untuk melihat benda yang kecil. Oke, Indra ya, Indra. Yang lain apa itu mikroskop? Alat untuk memperbesar bayangan objek. Alat untuk memperbesar bayangan objek, benar ya. Berarti yang dikatakan mikroskop itu adalah alat untuk memperbesar bayangan objek. Berarti artinya objek yang akan kita lihat itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Berarti kita gunakan alat bantunya mikroskop. Di pengertian mikroskop itu alat untuk melihat Bayangan benda yang berukuran mikro. yang berukuran kecil. Jadi alat untuk melihat benda yang berukuran kecil itu namanya mikroskop. Apa nama itu? Alat utama ini kalau yang untuk melihat benda itu benda yang ukuran kecil itu namanya adalah objektif dan okuler. Itu ya, berarti ada dua yang wajib ada komponen dari mikroskop ini. Oke, kita lanjutkan. Sejarah penemu mikroskop ini pada abad ke-16 itu sejarahnya ada teori yang mengungkapkan 4 orang teori. Yang pertama siapa namanya? Yang pertama siapa? Edison. Edison berdasarkan apa dia lihat? Kacanya. Berarti dia kalau laban tutup pengadang cahaya kok bisa dilihat dengan kacamata. Berarti mikroskop kok bisa dijadikan sebagai kacamata katanya. Berarti dia berdasarkan teorinya berdasarkan kacamata.
Kemudian yang keduanya berdasarkan para ahli siapa? Galileo. Berdasarkan apa dia lihatnya? Ahli modern astronomi menggunakan untuk menentukan gejala alam. Ada terjadi perubahan gejala alam, makanya karena ada orang yang ahli fisika, orang fisika aku kan kalau pintar fisika otomatis lihat matematika. Iya kan enggak? Ya. Jadi dia berpakto ke sana, berarti dia berdasarkan astronomi menggunakan berdasarkan gejala alam, makanya dia menemukan membuatlah mikroskop ini dengan berdasarkan pengalamannya dia ke alam. Kemudian penemuan ketiga Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek itu berdasarkan apa dia mengemukakan menciptakan mikroskop ini. Dasar dia menciptakan mikroskop ini berdasarkan apa? Kita. Hah? Berdasarkan apa? Mikroskop satu lensa. Dia karena dia tahu pengertian mikroskop untuk memperbesar bayangan melihat hal-hal yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka kita buka inisiatif membuat yang biasa dulu, tidak elektron loh. Berarti yang monokuler dulu, berarti yang dia menggunakan yang satu lensa. Kemudian yang keempat adalah Robert Hooke. Ini berdasarkan apa? Serangga dan tumbuhan. Serangga dan tumbuhan. Dia meneliti serangga dan tumbuhan dengan mikroskop. Kemudian selain dia menemukan serangga dan tumbuhan, dia melakukan penelitian mengenai gabus ubi kayu. Gabus ubi kayu selain di saya aku nado di dalamnya dalamnya coba dimasukkan ke bawah lensa objektif atau bentuknya beko kan. Akhirnya yang lubang-lubang kecil, pori-pori kecil itu namanya adalah sel kecilnya. Dia adalah bapak penemu sel. Selain apa? Satu milimeter kecil. Itu namanya sel. Oke, kita lanjutkan bagian mikroskop beserta fungsinya. Jadi yang pertama bagian mikroskop beserta fungsinya yang dikatakan lensa okuler itu adalah yang ini, yang hitam ini yang bisa dibuka. Nah, ini lensa okuler namanya. Kalau ini kan tertinggal bisa masuk ini nggak bisa kan? Nah, jadi dia namanya lensa okuler. Fungsinya itu apa? Memperbesar bayangan. Memperbesar bayangan dia berbeda-beda ukurannya. Ada macam-macam ukurannya, ada dari yang terkecil sampai yang tersebar sampai yang minimal maksimal ada ukurannya. Ini namanya lensa okuler. Berarti memperbesar gambar objek. Kemudian yang kedua adalah lensa objektif. Kok yang lensa objektif ada fungsinya adalah memperbesar objek. Jadi bisa ditukar-tukar. Tapi kalau yang cahaya kok bisa diputar konyo, diputarnya. Yang tempat pemutar itu beko di sampai juga. Kemudian namanya pengatur fokus. Pengatur fokus. Kemudian pemutar lensa objektif. Apa yang dikatakan pemutar lensa objektif? Apa yang pemutar lensa objektif? Kemudian namanya ada penjepit. Itu penjepitnya. Ini penjepit yang biasa nih penjepitnya. Kalau yang apa tuh berbeda deh ya, pemutarnya berbeda dia. Kemudian meja benda. Meja benda tuh yang hitam kok meja benda namanya. Nah, tempat meletakkan objek. Kemudian diafragma berfungsi mengatur bayangan. Mana yang diafragma? Yang di bawah. Nah, diafragma itu ada cahaya, ada camin biasa di bawahnya itu namanya diafragma. Itu kan dalam listrik itu ciesnya. Biasanya kalau di siku ada diafragma. Ada cermin bisa berkaca. Kemudian diafragma mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Diafragma ini sayang. Nih. Ini diafragma. Ini yang apa? Kemudian cahaya yang cermin ini yang dikatakan cermin. Berarti terbalik ya, antara diafragma berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk, yang dikatakan diafragma tadi ini dia ditarik-tarik ke atas, di bawah ke bawah, turun naik ke bawah. Ini namanya diafragma atau kondensor? Ini namanya apa? Ini apa namanya? Nah, yang kalau yang diafragma yang mana? Yang mana? Wah, lubang ketik diafragma. Kan bisa diputar-putar meja aku kalau yang cahaya ketik yang ketik. Aku itu yang namanya.
listrik, aku nggak mau digoyang-goyang dia. Nanti kan digeser tutik cahaya seketek gitu kok digeser cahaya masuk lihat gitu ketutik pada itu kok digadang lihat itu namanya diafragma. Itu bagian-bagian dari mikroskop, baik mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron atau monokuler dan binokuler. Kemudian itu bagian-bagian ya. Nanti setelah ini kalian saya minta untuk mengasih label, memberi keterangan bagian-bagian mikroskop ini dibagi dua kelompok, dari baik yang binokuler maupun yang monokuler. Kemudian jenis-jenis mikroskop itu ada yang berdasarkan lensanya tadi. Kalau berdasarkan lensa namanya ini yang namanya mono, ini yang duanya namanya bino. Berarti kalau dia itu namanya ini mono, ini adalah binokuler. Kalau mono memiliki satu lensa okuler karena hanya memiliki satu lensa pembesar saja maka fungsi dari mikroskop ini hanya untuk melihat objek benda yang sederhana. Misalnya penampang sel tumbuhan atau sel hewan. Berarti dia nak mampu melihat sel-sel yang komplit dong. Ini sederhana sih yang binokonyo ya. Kalau yang monokonyo, yang binoko memiliki dua lensa okuler yang saling menguatkan dibandingkan dengan mikroskop monokuler. Maka mikroskop binokuler lebih mampu melihat benda-benda mikroskop yang lebih kecilnya sekali. Kalau lihat tahi gigi, bakteri apa yang ada di gigi, umpamanya. Kalau lihat bersihan darah awak bisa lihat itu. Jadi gunakan yang binokuler. Umpamanya tahi kukunya mau ada, bilang orang banyak virus di sela-sela jari koma. Cuci tangan, kemudian nanti air itu bawa ke lensa binokuler. Nanti nampak dia ada bakteri atau tidaknya, ada virus atau tidaknya. Kemudian bisa dilanjutkan, itu berdasarkan jenisnya, berdasarkan lensanya. Itu namanya monokuler dan binokuler. Ada pertanyaan? Tidak. Ini digambarkannya, pemaparannya. Yang monokuler kita tidak sempurna membawanya ya. Yang diafragma tadi yang nggak nampak sama kalian di situ, pemutar cahayanya biasanya lubang koko banyak mah. Lubang bawah koko ada yang kecil, yang jadi betul putar-putarnya gitu. Pun nggak bisa dong gitu. Yang bawah itu kok lubang-lubang masuk cahaya mulai yang kecil kadang-kadang itu namanya diafragma. Itu yang kurang sempurna dia. Kemudian kita masukkan yang dari gambarnya tadi. Itu kerja kalian nanti silakan kasih keterangan bagian-bagian dari mikroskop bino maupun monokuler. Kalian kasih labelnya nanti sebelum kita minggu besok mungkin kita akan melakukan praktek mengenai melihat selnya, boleh dari tumbuhan maupun hewan. Kemudian jenis mikroskop yang keduanya berdasarkan cahayanya, namanya cahaya elektron Kalau cahaya berarti dia monokuler. Kalau elektron namanya binokuler. Berarti rancang mikroskop kedua yang dikemukakan sekitar abad 27 balik. Setelah teori bayang berampe tadi, keluarlah mikroskop cahaya. Sahabat setelah itu baru terbentuk mikroskop. Kemudian 3 lensa. Kalau monokulerku mempunyai 3 lensa. Lensa okuler dekat dengan mata pengamat, lensa objektif, lensa dekat dengan objek pengamat, dan kondensor terletak di bawah meja. Merupakan menyempurnakan dari mikroskop cahaya. Karena sumber cahaya berasal dari mikroskop itu sendiri. Tapi awak perlu cari cahaya kalau yang elektron kodok. Kalian contohnya lagi bawa cahaya. Kalau yang cahayaku mencari meja sih, mencari cahaya yang masuk. Kalau ada cahaya kan nggak bisa ya dong. Akhirnya posisi menentukan untuk melihat sel nanti kalau yang cahaya. Itu bedanya. Ini berdasarkan sumber cahaya, kemudian berdasarkan lensa. Itu jenisnya ada 2, berdasarkan lensa berdasarkan cahaya. Kemudian yang ketiga berdasarkan fungsinya. Ada yang fungsinya kalau mikroskop medan terang, kemudian medan gelap, kemudian yang pendar. Jadi jenis mikroskop ini ada 3 berdasarkan
lensanya, kemudian berdasarkan apanya? Cahaya berdasarkan fungsinya. Ada yang berfungsinya tempat gelap, terang, kemudian pendap. Kemudian cara menggunakan mikroskop. Cara menggunakannya naikkan tubuh mikroskop. Naikkan tubuh mikroskop. Jadi caranya naikkan tubuhnya, pegang di pegangan, naikkan tubuhnya. Jadi seperti ini cara menggunakan mikroskopnya. Kemudian setelah itu apa? Naikkan tubuh mikroskop. Hal tersebut bertujuan agar lensa objektif menghalangi kita untuk menempel objek yang akan kita amati. Makanya boleh dipegang-pegang, dicari cahaya, udah tuh beko kan? Jadi kemudian cara megang di kakinya, ini pegangan namanya. Kemudian pilih lensa objek yang paling lemah, misalnya pembesaran 4 kali. Lensa ini lensa apa? Okuler. Nah, lensa objektif yang ketik balik dulu di bawah, kau pilih dulu, kan diputar beko. Cari yang ketik lensa dulu, putar dulu. Kemudian atur reflektor untuk memasukkan cahaya ke mikroskop. Jadi mengatur dari bawah, bro kan seperti ini nanti. Ini ada lubang kok banyak macamnya beko. Jadi kita atur cahaya. Kalau ada cahaya, berputar-putar on cari gitu. Cari sampai yang sobok. Kau yang kita atur punya kan? Apanya? Kemudian tempatkan objek yang akan diamati di bawah meja. Di bawah lensa. Di bawah lensa aja. Iko kan alat bantunya, beko kan ada kaca cover gelas dan gelas. Kaca tebal, pokoknya kaca tipis kalau dilihat dari ukurannya. Jadi dimasukkan di kaca tebalnya objek, kemudian ditempel dari jagi aquades tetek di tetes aquades. Kemudian dimasukkan ke situ ditempel, kemudian dijepit dengan penjepit. Itu diatur cahaya dulu. Nggak bisa kalau gini, nggak bisa kan dilihat daunnya, cahaya nggak ada. Kemudian jangan menggunakan pengarah kasar nih, turun naik. Kadang kalau asik menurun, mereka tertumbuk ke kaconya, pecah kaca bawah. Jadi hati-hati menggunakannya. Tadi kita naik ke turun sampai ketemu objeknya. Kalau nggak, kita atur cahaya bawahnya, yang jelas cahayanya. Dia kan beda-beda lubang apa ini berbeda. Kalau untuk pertama gunakan yang ukuran terkecil dulu. Untuk menemukan sasaran yang dicari, geser kaca objek. Kaca objek yang mana? Bisa geser yang kaca lalu tempo tadi situ kan. Tumpu-tumpunya kadang ya tekannya cahaya gitu. Untuk menemukan sasaran, kemudian untuk memperoleh gambaran yang paling jelas, putar pengarah halus. Putar di ketek kok pengarah halus kok. Tapi hati-hati jangan sampai tertumbuk lah jangan kau lihat gitu. Tapi yang kau acok tertumbuk, acok kaca punya lebih asik-asik lihat, lah bagian tertumbuk ke bawah kan. Itu yang gunakannya. Jadi ini bisa dibawa-bawa, dipegang-pegang, cari cahaya menggunakannya. Ini cara penggunaan mikroskop yang cahaya. Kalau yang elektron otomatis kita tempatkan kita yang bergeser-geser bisa kita posisikan di mana ada listrik. Berikutnya ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut. Cara merawatnya lagi. Kalau tahu cara jenisnya lah tahu tadi. Cara penggunaannya lah tahu loh. Baca merawatnya, simpan di tempat sejuk. Ya, berarti gunakan lemari. Kemudian bagian mikroskop optik terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain panel. Jadi perawatannya butuh perawatan. Kemudian itu cara perawatannya. Yang berikutnya, lensa mikroskop okuler, objektif dan kondensor dibersihkan menggunakan tisu lensa. Jadi alkohol supaya steril. Karena kan mencari, kadang ketemu pokok yang ke situ kan, itu nggak tahu sterilnya udah gitu. Jadi kan nanti kita udah pegang-pegang nanti, tahu steril nggak steril. Makanya gunakan pembersihnya alkohol 70%. Kemudian sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silen. Pada pengguna silor yang harusnya hati-hati jangan sampai cairan silor menempel pada bagian mikroskop non optik karena akan merusak cat atau merusak bahan plastiknya. Pemain kalau bawa berasiannya jangan menetes kembali rusak punya itu kan plastik. Jadi kemudian itu cara perawatannya. Kemudian cara perawatannya itu sebelum menyimpan mikroskop bersihkan sebelum mikroskop tersebut terutama hapus semua minyak imersi di permukaan
kotak lensa. Kemudian sebelum menyimpan meja Microsoft diatur lagi dan lensa objektifnya dijauhkan dari meja. Jadi kalau bisa, ya kan ada kok di dalam kotak aku penyimpan kok aku bisa dibuka saja. Jadi dibuka di keluar kok ditempel di dinding kotak mikroskop kan punya kotak dia. Ada setelah dimasukkan ke kotak baru disimpan ke dalam lemari. Jadi simpan adalah kotaknya berdasarkan ukurannya, nanti baru sebelum disimpan kotak dibersihkan dengan alkohol. Semuanya dibuka ininya, nanti dia tanpa lensa okuler dan objektif. Karena alat utama dari Microsoftnya adalah lensa okuler dan objektif. Kalau nggak itu tidak bisa melihat benda kecil dong. Kemudian sebelum kita masuk kuis, silakan kalian dari label ini. Kalian dari label berdasarkan, saya akan buka kasih waktu 5 menit ya. Saya kasih label yang ini. Silakan labelnya, mana yang angkanya, yang okuler ini. Nah, mana yang lensa objektif atau yang mana contohkan? Ini silakan kalian bawa ke sana. Yang mana tempat duduknya? Kasih apanya, berat. Kasih label, tinggal menempel-nempel. Tapi kalau ada tisu bersihkan dulu. Ini di sini saja. Oi, gua halangkan tempat duduk. Ini atau pinjam ini satu. Ya ya, dia sebenarnya ini 2 ya. Ayo menulis satu, menulis. Lensa okuler. Beda. Aku tabel tadi lah. Ya. Kau lensa objektif namanya apa? Lensa okuler. Ini namanya okuler. Jangan terbalik. Yang pakai objek namanya objektif. Kalau sekrup kasarnya main kok Kok kasar? Yang halusnya? Kok halus? Kau yang kasarnya, kau yang halusnya. Kalau kau? Kok dia mana yang? Iko kamu? Sampai ya? Tempel sekali. Biar bisa. Ini kaki mikroskop, ini pegang mikroskop. Kalau mau nambah dari yang keterangan tadi, kalau ini kakinya juga, ini pegangannya. Ini pegangan nanti. Okuler. Ini okuler, ini objektif. Objektifnya ada di kok, objektif lain dulu ya. Kayak penjepit benda, kaca benda. Neng. Ini tak bocor loh. Cermin. Diafragma kok. Cermin. Cermin. Kondensor. Ini kira-kira. Ini. Kondensor ah? Kondensor yang yang bawah itu. Diafragma. Diafragma. Di sekolah di apa kita ke alat. Jipetan nih pegangan. Pegangan Alat. Meja benda. Meja. Kok jalan. Revolver. Penjepit. Di sebelah aku tak. Kok diafragma ya? Penjepit. Apa geser kok? Jarak mana? Terus ini. Ini pegangan lah. Sekrup kasarnya. Sekrup kasar yang ini. Ini sekrup halus. Ini penjepit. Penjepit apa? Penjepit kaca objek. Iko meja. Meja. Kok. Kok kaki mikros? Meja. Penjepit. Udah habis. Bis. Apa lagi? Cermin udah. Kondensor udah. Udah. Udah selesai? Udah. Sekrup halus. Nah,
halus sama aku yang ini tahu. Ibu Indra yang bawah kok. kok sikro halus kok? Kok halus? Halus. Kok dia pragmanya? Kok halus bos? Pegangan duit tak? Pegangan. Pegangan udah. Ini namanya adalah mikroskop. Apa namanya? Monokuler atau cahaya. Ya, sini pegangan. Ini merek mikroskop monokuler atau cahaya. Makro. Situ lah tempat je. Nah, Tasya. Tasya, siapa yang mau jalan ke Duko yang binokuler atau cahaya? Binokuler atau elektron? Indra. Dan yang monokuler atau yang monokuler? Monokuler atau yang cahaya? Saya bisa jalan. Pegangan kau udah kok. Kau tinggal leh. Oh, kabel tinggal ya. Oh, penjepitnya apa? Udah sip. Oke. Kalau ada penting udah. Penjepit udah. Udah, Bu. Penjepit cermin. Penjepit objek. Penjepit objek. Penjepit kaca sama ya. Lah, coba jalan. Siapa yang di kelompok Sikrup 1 kasar. coba jelaskan yang mengenai monokuler atau cahaya? Ibu sikro kasar ya kok? Sikrup kasar yang ini. Kan ini YouTube deh. Ini halusnya. Udah tuh. Makrometernya kok? Makro. Itu yang kasar. Makrometer. Makrometer sama tuh sikrup Sikrup kasar sama. Sama. Bukan. Coba dia lah. Siapa bisa jalan? Kalau di sekolah kalian biasa menggunakan yang elektrik atau yang mono? Yang cahaya. Coba jelaskan bagian-bagian yang cahaya atau yang mono. Enggak. Siapa? Yesus ayah siapa? Bisa. Anissa. Ayo Anissa. Berdiri Anissa. Oh, gitu. Cepat lu. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan. Ini adalah mikroskop monokuler yang bagi bagiannya. Yang pertama ini adalah lensa okuler. Ini lensa okulernya. Terus ini pegangan. Ada lensa objektif sini. Selanjutnya ada sekrup kasar. Dari yang bagian ini adalah sekrup halusnya. Terus bagian ini meja benda, dan ini adalah penjepit kaca benda. Selanjutnya ini cermin dan diafragma. Terus bagian ini adalah kondensornya, dan ini adalah kaki mikroskop. Oke, itu pemaparan dari kelompok 1. Bagus ya pemaparannya. Nanti kalau ini mikroskop mana? Yang binokuler dan cahaya. Silakan kelompok 2. Yang teneng. Udah sini. Kabel. Loh, bukan. Lensa okulernya digunakan untuk memperbesar gambar objek. Oh, dan di sini ada juga lensa objektifnya, ada berbagai macam ukurannya. Oh, digunakan untuk memperbesar objeknya. Dan di sini juga ada pegangan, ada meja benda untuk meletakkan bendanya atau nanti cermin untuk bendanya. Dan juga ada penjepit objek atau untuk penjepit kacanya. Dan juga ada di sini ada sekrup kasarnya itu atau makrometer. Bisa teman-teman lihat di sini ada berbagai ukuran. Ada juga di sini juga ada sekrup halusnya. Yaitu di sini atau mikrometernya. Dan juga ada cermin untuk cahayanya.
Terus ada di sini ada diafragmanya. Ini yang bisa kita nih. Oh, terus ada kaki benda. Oke, benar ya. Benar yang disampaikan oleh kelompok 2. Berarti intinya kalian paham perbedaan antara mikroskop monokuler atau cahaya maupun mikroskop binokuler dan elektron. Berarti tinggal kita mau mengaplikasikan, mempraktekkan lagi menggunakan sel hewan maupun sel tumbuhan nantinya. Itu ada 3 poin yang kita bahas hari ini adalah jenis-jenis mikroskop, kemudian prinsip kerja mikroskop itu seperti apa, kemudian cara perawatan mikroskop itu bagaimana. Kemudian untuk menguji melihat kesanggupan kalian tercapai dalam memahami materi ini, silakan kerjakan tulis yang ada di depan itu. Ada 3 soal. Sebelum kita simpulkan, coba kalian jawab kuis yang ada di depan tersebut. Yang pertama, dia prinsip kerja mikroskop itu bagaimana? Itu prinsip kerja bagaimana tadi? Prinsip kerjanya Hampir sama dengan fungsinya. Kemudian soal yang kedua, sebutkan macamnya tadi ada berapa? Ada 3. Yang kedua, cara perawatan mikroskop tadi bagaimana? Ada. Terserah, silakan tulis. Nggak usah bikin soal, langsung tanggapi saja. Perawatannya, prinsip kerja, macamnya ada tadi 3. Berdasarkan kita jelaskan ada tadi Niki. Berdasarkan ininya, berdasarkan lesanya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan cahaya. Ininya, ini yang dicolokin, ini yang berdasarkan cahaya alami. Kemudian yang ketiganya fungsi. Oke, sudah selesai? Belum. Sudah siap? Sudah siap? Jessica sudah siap? Sudah. Jessica mengatakan prinsip kerjanya adalah digunakan untuk melihat benda yang mikro seperti bakteri, virus ya. Oke. Kemudian macam-macamnya ada mono, bino, cahaya, elektron, pendar. Ini yang dia mono, bino, macam-macamnya itu ada tadi berdasarkan ukuran. Berarti mono, bino ini adalah lensa. Kemudian yang cahaya elektron berarti cahaya. Kemudian ketiga ini adalah berdasarkan fungsi. Kemudian yang ketiganya, jumlahnya Jessica dapat 80 ya. Ini Jessica dapat 80. Yang lainnya coba lihat si Mbak Rapi ininya 30 mikroskop cahaya lensa 30. Kemudian Rapi adalah 95. Kemudian yang siapa? Ya, kemudian 95
95 ya, siapa? Anissa 95 juga, Irma, prinsip kerjanya Benda, Mono, perawatannya ini kita kasih 70 si Irma ya. Oke, 70 si Irma 70, siapa lagi? Ada siap? Saya siap. Si Yoda nomor satunya oke. Prinsip kerjanya bagaimana, kemudian macam-macamnya, lewat mikroskop disimpan di mana. Kemudian dia 80 ya. Dia 80 dia di Yoda. Yang Mike bagaimana Mike? Oke, siapa? Desi bagaimana sih? Ini Desi. Ya. Desi. Siapa? Nola Winda berdasarkan ininya. Oke. Fungsi boleh, cahaya boleh. Kemudian perawatannya. Oke, nah ya, 80 berarti semuanya paham ya? Siapa? Ini selesai. Ini satu kurang. 80 juga ya. Si Rapi. Andri yang mana Andri bikin? Cahaya, ini dia. Oke. Andri 80 juga. Oke, berarti artinya kuis kita ini berapa persen mencapai semuanya? Berarti itu semuanya. Berarti dalam artian berarti kita paham semuanya. Berarti tujuan kuliah kita hari ini bagaimana mahasiswa itu mampu menjelaskan prinsip kerja mikroskop, kemudian bagaimana bisa mengetahui macam-macam dari mikroskop tersebut, kemudian bagaimana pula proses perawatannya. Kalau dari prinsip kerjanya dia untuk melihat benda kecil. Kalau dia berdasarkan macamnya, dia ada berdasarkan lensanya. Ada yang bino, ada yang namanya mono. Kemudian berdasarkan cahaya ada namanya terang atau gelap, namanya adalah bino dan mono juga. Kemudian berdasarkan fungsinya tempat gelap dan kemudian tempat cahaya, kemudian yang tidak ada yang tempat elektron dan cahaya. Kemudian perawatannya di tempat yang sejuk. Kemudian apa lagi? Sisa minyak dibersihkan dengan menggunakan cairan silal. Oke. Berarti dibersihkan dengan berarti paham semuanya, berarti alhamdulillah tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini dengan topik mikroskop dengan 3 tujuan, prinsip, kemudian jenis, kemudian proses perawatannya selesai. Untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Untuk lebih pahamnya kita akan melakukan praktek minggu depan. Berarti kalian akan membawa nanti sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan ada, sel tumbuhan yang kita akan bawa. Itu boleh kalian bawa sel tumbuhan dari Manihottulisima, kemudian Zymas atau Zymas jagung. Kemudian Manihottulisima dari ubi. Kemudian dari habis ini minggu depan kita lanjutkan dengan prakteknya. Kita akhiri dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di luar. Tidak terlambat ya kan, masih cabut besok. Potong tuh ya.